Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldino Saputra dengan NIM C1A019181 dari kelas R003. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas materi makalah kelompok kami yang berjudul Integrasi Ekonomi. Pada video ini saya tujukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan mata kuliah Bank Sentral dengan dosen pengampu Ibu Nurhayani SE MSI. Pada pembahasan pertama nanti akan saya bahas sendiri, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh teman saya Gusti Randa dengan NIM C1A019179. Baiklah, langsung saja ke pembahasan pokok dari video ini. Definisi integrasi ekonomi. Definisi integrasi ekonomi secara umum adalah pencabutan, penghapusan hambatan-hambatan ekonomi di antara dua atau lebih perekonomian negara. Secara operasional, didefinisikan sebagai pencabutan, penghapusan, diskriminasi, dan penyatuan politik kebijaksanaan seperti norma, peraturan, prosedur. Tingkat integrasi ekonomi. Yang pertama, kawasan perdagangan bebas, free trade area. Dua negara atau lebih dikatakan membentuk FTA apabila mereka sepakat untuk menghilangkan semua kewajiban impor atau hambatan-hambatan perdagangan, baik dalam bentuk tarif maupun non-tarif, terhadap semua barang yang diperdagangkan di antara mereka. Sedangkan terhadap negara-negara lain yang bukan merupakan anggota, masih tetap diberlakukan menurut ketentuan di masing-masing negara. Setiap negara anggota bebas menentukan tarifnya terhadap arus perdagangan internasional dari negara-negara bukan anggota. Yang kedua, Perserikatan Pabean, Custom Union. Dua negara atau lebih dikatakan membentuk CU apabila mereka sepakat untuk menghilangkan semua kewajiban impor atau hambatan-hambatan perdagangan dalam bentuk tarif maupun non-tarif terhadap semua barang dan jasa yang diperdagangkan di antara sesama mereka. Sedangkan terhadap negara-negara lain yang bukan anggota juga akan diberlakukan penyeragaman ketentuan. Yang ketiga, pasar bersama, common market. Pasar bersama atau common market merupakan hambatan perdagangan dihapuskan dan arus-arus faktor produksi seperti tenaga kerja, modal bebas keluar masuk antar negara anggota. Tidak memiliki hambatan perdagangan antar negara-negara anggota, termasuk kebijakan eksternal umum perdagangan antar negara-negara anggota, termasuk kebijakan eksternal umum perdagangan dan memungkinkan faktor produksi bergerak bebas antar anggota. Perserikatan ekonomi, Economic Union. Dua negara atau lebih dikatakan membentuk EU jika terpenuhi kondisi CM plus adanya harmonisasi dalam kebijakan-kebijakan makroekonomi nasional di antara sesama negara anggota. Dengan begitu, dapat dihindari adanya kebijakan-kebijakan yang saling bertentangan dan kontroversial satu sama lain. Yang kelima, perserikatan politik atau politik union. Kondisi ini terwujud apabila telah terjadi penyatuan kebijakan makroekonomis maupun sosial yang memfungsikan suatu badan atau lembaga yang bersifat supranasional dengan kewenangan yang cukup luas dan sangat mengikat semua negara anggotanya. Kemudian bentuk-bentuk integrasi ekonomi dunia. Berikut ini adalah beberapa contoh dari blok perdagangan negara-negara di dunia. Yang pertama ada Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa. Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa IFTA didirikan pada tanggal 3 Mei 1960 sebagai sebuah blok dagang alternatif untuk negara Eropa yang tidak mampu atau memilih tidak untuk bergabung dengan Komunitas Ekonomi Eropa (EEC) yang sekarang sering disebut dengan Uni Eropa atau EU. Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN. Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN, ASEAN Free Trade Area (AFTA) adalah sebuah persetujuan oleh ASEAN mengenai sektor produksi lokal di seluruh negara ASEAN. Tujuan dari perdagangan bebas ASEAN meningkatkan daya saing ASEAN sebagai basis produksi dalam pasar dunia melalui penghapusan bea dan halangan dan bea dalam ASEAN. Yang kedua, menarik investasi asing langsung ke ASEAN. Kemudian materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Gusti Randa. Kepada Gusti saya persilakan. Ya baik, terima kasih kepada Saudara Aldino. Langsung saja dengan lanjutan materinya, yaitu kawasan perdagangan bebas ASEAN Cina.
Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN Cina atau ASEAN China Free Trade Area atau ACFTA adalah suatu kawasan perdagangan bebas di antara anggota-anggota ASEAN dan Cina. Kerangka kerjasama kesepakatan ini ditandatangani oleh di Phnom Penh, Kambodia 4 November 2002 dan ditujukan bagi pembentukan kawasan perdagangan bebas pada tahun 2010, tepatnya 1 Januari 2010. Setelah pembentukan ini, ia menjadi kawasan perdagangan bebas terbesar di sedunia dalam ukuran jumlah penduduk dan ketiga terbesar dalam ukuran volume perdagangan setelah kawasan perekonomian Eropa dan NAFTA. Komunitas Eropa paling penting dari ketiga komunitas Eropa. Awalnya didirikan pada 25 Maret 1957 dengan penandatanganan Perjanjian Roma di bawah nama Komunitas Ekonomi Eropa. Kata ekonomi dihilangkan dari namanya oleh Perjanjian Maastricht tahun 1992, yang mana pada waktu yang sama secara efektif membuat Komunitas Eropa yang pertama dari 3 pilar Uni Eropa yang disebut pilar komunitas. Uni Eurasia. Uni Eurasia adalah rencana bagi Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Rusia, Tajikistan, dan negara-negara pasca Soviet lainnya, serta negara-negara berpotensial seperti Finlandia, Hongaria, Republik Ceko, Bulgaria, dan Mongolia untuk memperkuat integrasi. Pada tanggal 18 November 2011, Presiden Belarus Kazakhstan, dan Rusia menandatangani sebuah perjanjian yang menetapkan target pendirian Uni Eurasia pada 2015. Perjanjian ini mencakup peta jalan integrasi masa depan serta pendirian Komisi Eurasia mengikuti Komisi Eropa dan Ruang Ekonomi Eurasia. Keduanya akan mulai beroperasi pada 1 Januari 2012. Dampak integrasi ekonomi. Dampak integrasi ekonomi. Pertama, perdagangan antar negara akan berlangsung sangat bebas, jauh lebih bebas dari era APTA. Kedua, pergerakan tenaga kerja akan terjadi secara bebas yang bisa memberikan dampak luar biasa bagi Indonesia. Ketiga, persaingan untuk menarik investasi bagi kelangsungan pembangunan juga akan semakin berat dengan adanya prinsip free movement of capital. Kerugian integrasi ekonomi. 1. Integrasi ekonomi internasional membatasi kewenangan suatu negara untuk menggunakan kebijakan fiskal, keuangan dan moneter untuk mempengaruhi kinerja ekonomi dalam negeri. Hilangnya kedaulatan negara merupakan biaya atau pengorbanan terbesar yang diberikan oleh masing-masing negara yang berintegrasi dalam satu kawasan. Kedua, kerugian lain adalah adanya kemungkinan hilangnya pekerjaan dan potensi menjadi pasar bagi negara yang tidak mampu bersaing. Tenaga kerja dan produksi dari negara lain dalam suatu kawasan akan masuk dengan hambatan yang lebih ringan. Hal ini berpotensi menimbulkan pengangguran di dalam negeri dan ketergantungan akan produk impor yang lebih murah dan efisien. Manfaat integrasi ekonomi. Pertama, meningkatnya kompetisi aktual dan potensial di antara pelaku pasar, baik pelaku pasar yang berasal dari suatu negara dalam sekelompok negara maupun pelaku pasar di luar kedua kelompok tersebut. Kompetisi di antara pelaku pasar tersebut diharapkan akan mendorong harga barang dan jasa yang sama lebih rendah. Meningkatkan variasi kualitas dan pilihan yang lebih luas bagi kawasan yang terintegrasi. 2. Desain produk, metode pelayanan, sistem produksi dan distribusi serta aspek lain menjadi tantangan bagi pelaku pasar saat ini dan di masa depan. Hal ini akan mendorong perubahan arah dan intensitas dalam inovasi dan kebiasaan kerja dalam suatu perusahaan. 3. Tercapainya ekonomi melalui pasar yang lebih luas yang akan mendorong peningkatan efisiensi perusahaan melalui berkurangnya biaya produksi. Baik, terima kasih. Itulah materi dari kelompok kami. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.